Pelatih Timnas U23 Gerald van den Berg menyebut ingin pemainnya terus berusaha mencetak gol agar kemenangan lawan Thailand tanpa adu penalti. Lalu bagaimana peluang Timnas mengatasi Thailand malam ini? Kita bahas bersama mantan striker Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan analis sepak bola Gesit Handoyo. Selamat malam Mas Budi. Gesit. Selamat malam, salam olahraga. Ini kalau dulu lari kencengnya nggak kejar. Susah dikejar. Dan itu yang diharapkan dari lini depan kita malam hari ini. Masih menjadi PR, saya ke Mas Budi dulu. Ya. Kalau melihat Jens Ravan dan juga pelapisnya ada Hoki Caraka, ya sebenarnya bukan pelapis ya. Diharapkan mereka punya kemampuan yang sama. Kalau melihat Jens Ravan dan Hoki yang kemarin sudah diturunkan oleh Gerald van den Berg, kalau Jens ya kita tahu karena dia mencetak cukup banyak gol melawan Brunei. Tapi Hoki sebenarnya punya potensi tapi belum menunjukkan tajinya. Apa yang bisa, ya belum cetak gol bahkan di turnamen ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan Van den Berg terhadap Hoki maupun juga Jens di malam hari ini melawan Thailand? Mungkin salah satunya adalah jam terbang mereka ya. Jam terbang mereka di internasional itu saya rasa untuk kedua striker ini agak kurang menurut saya. Oke. Ya, mungkin yang salah satunya yang Jens Ravan itu mungkin karena dia naturalisasi, jadi lebih potensi. Apalagi pertandingan pertama dia sudah banyak gol. Ya, sudah cetak banyak gol gitu. Jadi menurut saya dia sudah pernah, biasanya kalau di event seperti itu kalau dia sudah mencetak gol, untuk gol yang berikutnya itu agak lebih mudah biasanya seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Anda juga dulu bermain melawan Thailand ya. Thailand ini kan ya kalau boleh dibilang musuh bebuyutan juga ya. Di kelompok umur maupun di senior juga ini musuh bebuyutan. Kalau dulu Anda menghadapi Thailand, apa sih yang biasanya mereka jadikan kunci untuk akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan harus diantisipasi malam hari ini? Kalau dulu striker Thailand itu sangat tajam-tajam. Jadi ada beberapa striker yang jadi legendaris Thailand. Yang pertama dulu yang dari tahun 2000-an tuh ada Keatisuk Sinanmuang, ya kan. Ada lagi yang kemarin yang dia main di Eropa juga, main di Jepang juga banyak striker-strikernya itu. Ada salah satu striker yang kemarin baru main juga di tim seniornya, terus sekarang sudah nggak pernah main itu, yang dia agak tinggi itu, itu juga sangat potensial ya, sekali kayak gitu. Nah, kalau gitu ke Bung Gesit, saat ini kan ada nama Yotsakon Burapa. Ini punya dendam kesumat katanya sama timnas U23 kita, karena kalah di turnamen sebelumnya. Apa yang harus diantisipasi dari performance-nya Yotsakon ini? Iya, buat Thailand saya pikir ya, karena mereka pernah disingkirkan oleh Indonesia. Kemudian dalam 2 pertandingan terakhir, Thailand kan bertekuk lutut oleh Indonesia ya. Di SEA Games U22, Thailand kalah. Kemudian di pertandingan lainnya juga Thailand kalah. Artinya bahwa ada misi tersendiri menurut saya dari Thailand ya, termasuk Yotsakon juga sebagai striker yang diandalkan di lini depan Thailand. Jadi saya pikir ini kesempatan buat dia. Menurut saya ini kesempatan buat dia untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya yang paling kuat dibandingkan kamu. Kira-kira seperti itulah ya. Bahasanya, message-nya seperti itu. Tapi saya pikir juga ya ini juga warning juga untuk Indonesia begitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari penampilan kedua negara ini di fase grup hampir sama lah. Thailand walaupun menang 4-0 lawan Timor Leste, tapi kan menurut saya itu belum ukuran. Belum ukuran, benar. Lawan Myanmar ternyata juga mereka tidak bisa menciptakan gol. Main 0-0 begitu. Ini kita lihat dulu kondisi terkini Bung Gesit dan Mas Budi di Stadion Gelora Bung Karno. Sepertinya tidak kalah banyak ya dibandingkan kemarin lawan Malaysia, juga cukup banyak ya, dibandingkan Filipina dan Brunei kan masih agak sedikit nih yang datang ke GBK. Tapi kayaknya karena ini musuh bebuyutan ya, Malaysia, Thailand itu kan termasuk musuh bebuyutan kita di Asia Tenggara. Dan ini kondisi terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah penggemar timnas Garuda Muda sudah berbondong-bondong mendatangi SU GBK, tentu saja untuk menyemangati Jens Ravan dan kawan-kawan berlaga melawan Thailand di semifinal dan asanya untuk jadi juara, karena memang targetnya juara ya Bung Gesit ya, tahun ini. Targetnya juara karena sebelumnya sudah menjadi finalis dan tahun ini di kandang ya harus juara lah. Betul. Kalau bisa begitu. Nah, kalau saya juga ingin menyoroti sedikit soal mental para pemain nih Bung Gesit. Kalau kemarin kan ya Jens Ravan juga ada beberapa kritik dari
apa namanya publik sepak bola kita, tapi ya cukup bisa menjawab dengan gol-gol yang sudah dilesakan oleh apa namanya Jens Reven. Tapi untuk Hoki Caraka sepertinya kemarin juga cukup emosional merespons apa namanya kritik yang dilontarkan oleh pencinta sepak bola kita. Nah ini juga kan tidak terlalu baik untuk performa di lapangan sepertinya. Apa yang harus diperhatikan dari mental para pemain ini? Iya, memang kalau saya lihat sih sebenarnya secara umum mental para pemain U23 Indonesia sudah cukup bagus ya. Mereka mengawali laga dengan hasil yang sangat spektakuler menurut saya, 8 gol. Walaupun memang di atas kertas melawan Brunei udah pasti Indonesia menang. Tapi menciptakan 8 gol kan nggak gampang, nggak gampang. Dan itu sudah dilakukan oleh tim U23 Indonesia. Bahkan Jens Reven 6 gol. Artinya seharusnya kepercayaan diri mereka kan sudah lebih bertambah begitu ya. Memang menghadapi Filipina kesulitan menciptakan gol, termasuk juga menghadapi Malaysia. Dan saya kira Hoki harusnya bisa memanfaatkan momen ini begitu loh ya. Dia harus menjawab ya tantangan, dia harus menjawab kritikan yang saat ini sedang ramai di IG-nya dia, kira-kira begitulah, di media sosialnya dia, bahwa dia bukan seperti yang disangkakan oleh netizen. Dia harus buktikan. Kalau mendapatkan kesempatan malam hari ini menghadapi Thailand, dia harus tunjukkan itu. Iya. Oke.